Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'alana li'alaika dhakirin wa li'ni'maika syakirin wa ala qada'ika wa bala'ika minas sabirin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqfu ma laysa laka bi 'ilmun. Innas sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. ثم قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إلهي أنك علمتنا ما لم نعلم قبله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pak Datuk Penghulu yang kami hormati, Pak Tok Imam, Bapak sekalian, para ketua dan pengurus masjid, Al-Muhyiddin yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah pengajian, insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kebahagiaan dunia akhirat, diangkat derajat oleh Allah di dunia dan akhirat. Salah satu berkah kita hadir di majelis-majelis ilmu, duduk di majelis-majelis ilmu. Kita berharap semoga ibadah kita, solat yang sudah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sungguhnya banyak juga orang yang solat tapi cuma capek, pegal, nggak dapat apa-apa, ya. Salah satunya adalah ada orang yang solat, dia ada kesempatan membaca Al-Fatihah, tapi dia tidak membacanya. Ini salah satu orang yang solatnya tidak diterima. La solata liman la yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Makanya kita mengambil kesempatan ketika imam membaca surah, membaca ayat, kita membaca Al-Fatihah. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita tuntaskan bacaan kita, walaupun tinggal sedikit lagi imam sudah ruku, selesaikan Fatihah, habiskan bacaan Fatihah. Nah, kadang-kadang ada imam yang terlalu cepat membacanya sehingga tidak ada kesempatan makmum untuk menyelesaikan bacaan Fatihah saking cepatnya. Sebetulnya sunnah bagi imam untuk saktah, berhenti sebentar sehabis baca Fatihah, waladdallin amin, berhenti sebentar, saktah, berikan kesempatan makmum untuk membaca Al-Fatihah. Dalam keadaan berhenti itu, imam apa yang dilakukan? Apakah imam diam saja? Bahaya kalau kita sholat ini diam, ya, apalagi imam, maka akan datang pengaruh-pengaruh nanti. Apa yang dilakukan imam ketika dia berikan kesempatan makmum untuk membaca Al-Fatihah? Imam membaca surat yang pendek secara sir, baca pelan, sambil menunggu makmum menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Baru kemudian dia baca ayat secara zahar, ya. Itu dia. Ini penting bagi kita. Ini yang kita takutkan nanti di Ramadan. Ramadan itu biasanya request jamaah, permintaan jamaah kepada imam, imam gaspol, tancap gas.
Nah, tidak kan? Apalagi yang mengambil 23 rakaat. Itu biasanya main tancap gas. Kalau saya mengistilahkan Imam Liberty, libas berani mati. Tiga kira ya. Terlalu ngebut bacaannya. Ya. Sampai-sampai kalau kita tidak mendapatkan Fatihah bersama imam, itu sampai ada pendapat boleh muqaranah, boleh berbarengan bacaannya sama imam. Imam baca Fatihah, kita pun baca Fatihah. Sama-sama baca. Ditakutkan kita tidak ada kesempatan membaca Al-Fatihah. Baik. Sekali lagi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah malam hari ini kita berhimpun di majelis ini. Ya, mari kita berniat iktikaf walaupun hanya sesaat sebentar saja sampai menunggu datangnya salat Isya, kita niat iktikaf, ya. Di masjid tentunya iktikaf itu tidak berlaku apabila dilakukan di musholla, manasah, langgar, surau, ya. Jadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini perlu kita tahu hukumnya, ya. Tidak boleh kita anggap sepele, ya. Terkait dengan masjid-masjid, ada masjid yang tanahnya tanah wakaf itu oleh wakif, oleh yang mewakafkan. Dia misalnya tanah saya yang 1000 meter persegi ini saya wakafkan semuanya untuk masjid. Ini hati-hati nih, nadir. Nadir kalau menerima wakaf dari wakif, dari orang yang mewakafkan tanahnya, misalnya dia tidak ada koma, ya, dia katakan semua tanah ini saya wakafkan untuk masjid, berarti halaman-halaman pun termasuk masjid, teras-teras termasuk masjid. Itu bahaya kalau seperti itu. Bahayanya ada ibu-ibu yang kepingin dengar pengajian tidak masuk dalam masjid, duduk dia di teras. Teras pun termasuk masjid. Nah, itu hati-hati wakafnya, ya, ikrar wakafnya. Kalau semua tanah ini saya wakafkan untuk masjid, kamar mandi pun tak boleh ada di dalam masjid. Kamar mandi tidak boleh dibuat di tanah wakaf masjid. Ini sama seperti orang Badui dulu yang kencing dalam masjid. Kita memang nggak langsung kencing dalam masjid, tapi kencing di tanah masjid. Kalau ini wakafnya tanah itu untuk masjid juga, ini sama, ya. Maka harus berhati-hati ikrar wakaf, ya. Ikrar wakaf ini hati-hati. Semua tanah ini saya wakafkan, tidak ada bangunannya pun, di halaman itu. Kalau semua dia wakafkan untuk masjid, halaman itu pun menjadi masjid. Ini perlu hati-hati, ya. Salat tahiyatul masjid pun berlaku di situ. Ya, iktikaf pun berlaku di halaman. Cuma yang jadi masalah hari ini, mohon maaf, ya, mungkin karena ilmunya belum sampai, berapa banyak musola-musola, surau-surau, manasah-manasah, langgar-langgar yang naik status menjadi masjid, padahal awal muasal tanahnya wakafnya untuk musola. Nah, ini bahaya, karena harta wakaf itu ketika sudah diwakafkan, maka berhentilah kepemilikan si wakif. Tak lagi ada, tidak boleh lagi dia mengintervensi, tak boleh lagi dia menggugat tanah yang sudah diwakafkan. Ya. Kalau diwakafkannya untuk musola, selamanya musola. Tidak ada itikaf di situ, tidak ada sholat sunat tahiyatul masjid di situ. Jadi, ini yang paling bahaya kalau status musola naik menjadi masjid, padahal tanahnya wakafnya wakaf musola. Ini perlu juga menjadi perhatian. Bangunan masjid, ya. Nanti ada juga tanah yang dia cuma bangunannya saja yang bangunan masjid, tanahnya tidak. Misalnya, tanah ini saya wakafkan semua untuk pesantren. Tanahnya tanah pesantren. Di dalam pesantren dibangun masjid. Maka yang masjid itu bangunannya saja, tanahnya tidak. Semua tanah ini saya wakafkan untuk pesantren. Berarti semuanya pesantren. Dibangun masjid berarti cuma bangunannya saja. Jadi kalau ada orang makan dalam masjid, ini karena tanahnya tanah pesantren, nggak apa-apa, ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, ya mohon maaf kadang-kadang kita, ya mungkin karena ketidaktahuan,
masjid oleh nazir pengelola masjid, dibangunlah sarana masjid, misalnya kamar mandi, parkiran. Jadi kalau seandainya dia mau membangun masjid, di dalamnya ada parkiran, di dalamnya juga ada kamar mandi, bagaimana ikrar wakafnya? Ikrar wakafnya, saya wakafkan tanah ini untuk masjid serta semua fasilitas masjid. Kalau itu yang dia ikrarkan, berarti boleh di tanah itu selain bangunan masjid, boleh juga dibangun kamar mandi, boleh juga dibangun parkiran, boleh. Ini ada berapa masjid, diwakafkan semua tanah untuk masjid. Siang-siang ada yang jualan makanan anak-anak di dalam masjid, ya kan? Di halaman masjid. Kita lihat misalnya di Stabat. Stabat itu kan banyak kali orang jualan. Ya. Nah, kita nggak tahu statusnya. Apakah tanah halaman itu juga tanah wakaf untuk masjid? Ya, kalau semua untuk masjid nggak boleh jualan di dalam masjid. Tidak boleh jualan dalam masjid. Tidak boleh perempuan haid tanah masjid nggak? Kalau halamannya pun tanah masjid, tak bisa pun di halaman dia. Nah, itu dia. Ini nggak bisa anggap enteng masalah wakaf. Tapi walaupun begitu, walaupun tanah wakaf tidak bisa dihibahkan, diwariskan, diperjualbelikan, tapi untuk kepentingan-kepentingan yang lebih besar, manfaatnya boleh saja tanah itu ditukar gulingkan. Seperti sekarang misalnya program strategis pemerintah, ya ada masjid yang kena jalan tol, ada kuburan yang kena jalan tol. Untuk kemaslahatan yang lebih besar, boleh-boleh saja. Tapi Bapak Ibu sekalian, sifatnya tanah wakaf itu kalau mau ditukar guling, diganti, dia harus lebih besar manfaatnya. Misalnya berapa tanah kuburan yang kena? Yang kena misalnya 1 rantai, mau diganti untung oleh pemerintah. Yang namanya ganti untung itu harus lebih. Tadinya dibayar 1 rantai, dibeli harus dapat 2 rantai. Begitulah seharusnya kalau kita mau mengambil tanah wakaf untuk kemaslahatan. Ya, itu dia. Tanah masjid diambil, nggak apa-apa, ganti lagi untuk masjid yang lebih besar lagi. Yang jangan tanah masjid diambil, ganti musola, turun statusnya. 2 rantai jadi 1 rantai. Nah, itu nggak boleh. Ya. Nah, baik. Ini penting untuk saya sampaikan. Mohon maaf Bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, banyak ibu-ibu kadang-kadang nggak tahu. Pengajian datang, duduk di teras. Padahal teras itu pun masjid. Ya, kecuali tadi ya, saya wakafkan tanah ini untuk masjid dan fasilitas. Kalau fasilitas boleh aja teras. Nah, ya. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebelumnya salat dan salam sama kita hadiahkan kepada yang mulia Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari Kamis beliau tidak pernah berhenti, tidak pernah meninggalkan puasa, ya. Karena memang dalam satu hadis Nabi disebutkan bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala tu'radul a'malu yaumal itsnain wal khamis fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im. Rawahu at-Tirmidzi. Hadis ini derajatnya hasan, ya. Kata Nabi, tu'radul a'mal yaumul itsnain wal khamis. Amal itu akan diangkat, dilaporkan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Senin Kamis, ya, diangkat amal. Ya. Fauhibbu ayyurada 'amali wa ana sha'im. Maka aku sangat menyukai ketika amal aku dilaporkan, kata Nabi, wa ana sha'im, aku dalam keadaan berpuasa. Makanya kita Senin dan Kamis itu memang dianjurkan oleh Nabi untuk berpuasa ketika amal dilaporkan, ya. Jadi ada amalan yang dilaporkan setiap minggu, ada amalan yang dilaporkan tiap hari. Yang tiap hari kapan? Selepas sholat subuh dan selepas sholat asar. Nah, itu amal kita dilaporkan, ya, laporkan kepada Allah.
Maka Bapak Ibu sekalian hati-hati jangan sampai sholat asar kebablasan, kelewatan. Maka ada satu pendapat ya, ketika malaikat melaporkan amal kita di waktu asar, jangan-jangan kata malaikat ketika Allah tanya, bagaimana amal hambaku engkau ketika engkau tinggalkan wahai malaikatku? Kata malaikatnya, dia sedang tidak sholat. Padahal dia sholat, cuma waktunya sudah terlambat jauh. Walaupun sholatnya masih tepat waktu. Bedakan antara sholat awal waktu dengan tepat waktu. Awal waktu sesudah dikumandangkan azan, qamat, sholat itu awal waktu. Tapi selama dia sholatnya masih ada waktunya, itu dia dianggap tetap sholat tepat waktu. Contoh, sekarang program jalan tol. Jalan tol ini kalau kita masuk jalan tol, itu kan nggak boleh berhenti sembarangan. Ada nanti tempatnya namanya rest area. Rest area itu baru boleh kita sholat. Masuk kita jalan tol, adzan berkumandang misalnya. Sedangkan kita tidak ada tempat berhenti, belum ketemu rest area. Sholat kita tertunda, bahkan mungkin sampai 1 jam tertunda. Masuk zuhur, adzan. Terus sampai akhirnya kita baru ketemu rest area 1 jam kemudian. Misalnya masuk jam 2, baru ketemu rest area. Berhenti, sholat 2:30. Apakah sholat 2:30 ini masih dianggap tepat waktu? Masih adaan. Masih tepat waktu, cuma tidak awal waktu. Tepat waktu itu, tapi tidak awal waktu. Makanya kalau awal waktu sudah pasti tepat waktu. Tapi tepat waktu belum tentu awal waktu. Boleh dengan sebab-sebab tertentu, boleh dia memundurkan sholatnya. Ya, misalnya ada dokter yang sedang membedah pasiennya. Habis dibedah, azan berkumandang. Datang pasien, tu azan berkumandang. Ditinggalkannya pasien itu berikut dengan pisau-pisaunya. Ya kan? Habis ditinggalkan ke pasien, dia sholat, meninggal pasien. Walaupun dia sedang sholat, masuk neraka dokter itu. Ya, walaupun dia sedang menyahuti perintah Allah, tapi dia sedang membunuh nyawa manusia. Ya, tunda sholatnya sampai selesai dia mengerjakan operasinya. Tiba-tiba selesai operasi jam 4. Jam 4. Asar jam berapa? 4:05 misalnya. Bagaimana sholatnya? Tepat waktu enggak? Jam 4 dia sholat zuhur. Selama masih ada waktu, tetap niatnya adaan, tetap tepat waktu. Tapi kalau dia sedang sholat tiba-tiba adzan sholat selanjutnya, itu sudah berakhir waktu. Itu dia ya. Kalau ada sebab-sebab tertentu, tidak masalah menunda-nunda sholat. Tidak masalah ya. Itu dia. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian bagaimana dengan, jadi amalan kita setiap hari Senin dan Kamis diangkat. Kemudian ada juga yang sifatnya harian. Setiap habis sholat asar, habis sholat subuh. Nanti ada juga hadis yang mengatakan bahwa Allah juga menyempurnakan amal kita setiap setahun sekali. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah salah satu kelebihan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Ya, nisfu Sya'ban. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, malam nisfu Sya'ban itu termasuk malam laporan amal tahunan. Ya kan? Makanya diperintahkan oleh Nabi, faqumu laila wasumu nahara. Bangun tengah malam, hidupkan malamnya, berpuasalah siangnya. Itu hadisnya. Makanya hadis tentang puasa ini, puasa Sya'ban Nabi, kadang-kadang Nabi itu sampai Aisyah mengatakan tidak ada puasa yang Nabi mengerjakan penuh kecuali Ramadan, tidak ada puasa yang paling banyak dikerjakan Nabi sudah Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Namun begitu ketika ulama ditanya apa puasa yang paling tinggi sudah Ramadan? Puasa yang paling tinggi derajatnya sudah Ramadan adalah puasa bulan-bulan haram. Ya. Zikruhum bi ayyamil lillah. Ingatkan manusia tentang bulan-bulan Allah. Ya, Muharram, Rajab, ya, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab ini bulan haram. Ini lebih tinggi derajatnya daripada bulan Sya'ban.
Nah, baru kemudian bulan Sya'ban. Kata Nabi, Sya'ban itu termasuk syahrun yaghfulun nas. Sya'ban ini termasuk bulan manusia paling banyak lalai. Lalai, ya. Paling banyak salatnya lalai, puasanya lalai, zikirnya lalai, ya. Taklimnya lalai. Ini mau masuk-masuk Ramadan mulai lalai. Ada yang sibuk ngejar-ngejar supaya jangan sampai masuk Ramadan belum sempat rekreasi wisata, ya kan? Ini ngejar-ngejar nih mana tempat-tempat wisata. Makanya disebut dengan syahrun yang full nas, bulan di mana manusia lalai. Itu dia. Ini Nabi yang bilang, ya. Rajab ini bulan lalai. Pengajian pun ada yang berhenti sebelum masuk Ramadan, Sya'ban pun dah berhenti. Wirid Yasin dah berhenti. Tawakuf, ya. Seharusnya tawakuf itu kan berhenti sebentar. Nanti lanjut lagi habis Ramadan. Tapi prioritasnya di Ramadan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, hadis Aisyah, ya. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram wa afdhalus shalah ba'da al-fariḍah salatul lail. Sebaik-baik siam puasa sudah Ramadan, bulan-bulan haram, dan sebaik-baik solat sesudah fardu, solat malam. Ada juga yang mengerjakan solat nisfu Sya'ban. Ini yang sampai hari ini terjadi perdebatan para ulama, ya. Memang Imam Al-Ghazali menuliskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, malam nisfu Sya'ban itu ada solat namanya solat nisfu Sya'ban, ya. Solatnya 100 rakaat. 100 rakaat 50 kali salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setiap satu rakaat membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Jadi mengerjakan solat sunat nisfu Sya'ban pada malam nisfu Sya'ban berarti membaca 1000 kali surah Al-Ikhlas. Setiap satu rakaat 100. Berdiri. Jadi kerjakan dulu salat maghrib, habis itu salat sunat ba'da maghrib, kemudian salat sunat nisfu Sya'ban, selesai itu masuk Isya, salat Isya lagi, salat sunat lagi, kerjakan lagi, sambung lagi sampai 100 rakaat. Itu dia. Itu dikerjakan oleh Imam Al-Ghazali, ya. Juga juga dikerjakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi ulama-ulama Syafi'i, ya sebahagian besar seperti Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa hadis tentang salat sunat malam nisfu Sya'ban itu maudhu', palsu hadisnya, ya, palsu. Ya, dalam kitab Fathul Mu'in, ya, itu juga disebutkan bahwa hadis tentang salat sunat nisfu Sya'ban palsu. Jadi bagaimana kita menghidupkan malamnya? Faqumu laila, kata Nabi. Hidupkan malam nisfu Sya'ban. Ya, ada yang baca Yasin 3 kali, ya kan? Boleh juga kalau mau sholat sunat, namanya sholat sunat awwabin. Awwabin. Ya, awwabin itu maksudnya sholat apa? Sholat sunat yang dikerjakan habis sholat maghrib sampai isya. Ya. Nah, itu dia. Maghrib sampai isya. Kalau dikerjakannya 6 rakaat, hapuslah dosa selama 12 tahun. Kan lumayan tuh. 12 tahun. Awwabin. Ya, ada sebagian mengatakan awwabin itu waktu sholat duha. Imam Syafi'i mengatakan awwabin adalah sholat yang dikerjakan antara sholat maghrib sampai sholat isya, 6 rakaat. Ya, kerjakan. Sholli sunatal awwabin raka'ataini lillahi ta'ala. Kerjakan 6 rakaat. Siapa yang mengerjakannya 6 rakaat, Allah akan gugurkan dosanya yang pernah dilakukannya selama 12 tahun. Nah, awwabin, ya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terjadi perselisihan ulama tentang keabsahan hadis salat nisfu Sya'ban. Tapi kebanyakan kita biasanya membaca Yasin 3 kali. Ya kan? 3 kali. Maka dia. Boleh, tak ada masalah, ya. Itu termasuk bid'ah yang baik, ya. Bid'ah yang baik, membaca Al-Qur'an. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan malam nisfu Sya'ban itu? Itu dia kan pertanyaannya. Ini menurut sebagian kalender Hijriah, malam nisfu Sya'ban jatuh pada malam Rabu, hari Selasa. Ya, Selasa malam Rabu. Jadi malam Rabu
tanggal 7 itu malam nisfu Sya'ban, ya. Kalau pemerintah sampai sekarang belum berani mengumumkan kapan 1 Ramadan. Tapi kalau Muhammadiyah sudah diumumkan. Muhammadiyah tanggal 23 Maret itu sudah masuk Ramadan, ya. Itu beda. Muhammadiyah itu punya majelis tarjih, ya, yang tidak berdasarkan ru'yat, tapi berdasarkan kepada hisab, perhitungan, ya. Maka Muhammadiyah sudah mengumumkan Ramadan jatuh pada tanggal 23 Maret. Kita tidak tahu, wallahu alam, apakah nanti terjadi perbedaan lagi, apakah ada yang puasa tanggal 23, ada yang puasa tanggal 22, ada yang puasa tanggal 24, wallahu alam bishawab. Yang jadi masalah, kalau Muhammadiyah cepat, berarti lebarannya pun cepat. Kita takutnya begitu, ya. Jadi awal puasa ikut pemerintah, lebaran ikut Muhammadiyah. Biar cepat. Ini persoalan, ya. Ada lagi orang yang dua-duanya ikut, ya kan? Ustadz dia, ceramah dia, khutbah hari raya untuk Muhammadiyah juga, khutbah juga untuk NU tanggal selanjutnya. Alhamdulillah, ya. Ini harus istiqomah, pilih yang satu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi malam nisfu Sya'ban itu diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk faqumu laila. Qum, bangun, ya. Maksudnya tegakkan malamnya dari maghrib sampai isya boleh, habis isya nanti malam mau salat witir, mau salat istikharah, mau salat hajat, mau salat witir 11 rakaat, silakan, ya. Ambil, hidupkan malamnya, itu perintahkan Nabi SAW. Jangan sampai kita termasuk orang yang lalai, ya. Walaupun hadisnya kata Nabi, wa idza nahaitukum syai' fajtanibuh, setiap yang dilarang itu jauhkan total. Setiap yang namanya perintah kerjakan semampu kalian. Itulah kelembutan, kemudahan agama kita, ya. Kalau kita ikut Nabi, nggak sanggup kita, ya. Nabi itu zikirnya setiap saat kolbunya. Setiap saat kolbunya berzikir kepada Allah. Nggak pernah berhenti lisannya berzikir. Kalau kita, ya, disuruh kita berzikir pagi dan petang saja, ya kan? Itu menunjukkan bahwa kita ini levelnya jauh kali dari Nabi. Nabi setiap saat ingat Allah. Kita disuruh mengingatnya bukratau wa asila, pagi sore, zikir pagi dan petang. Begitulah kita, ya. Kita banyak sekali lupa. Tapi Nabi pernah lupa juga. Ya, pernah sholat asar itu 2 rakaat, diingatkan sahabat. Tapi lupanya Nabi sebetulnya supaya kita punya tuntunan, punya pedoman. Kalau lupa sholat, bagaimana cara menyempurnakan? Ya, kalau kurang rakaat masih mudah. Tapi bagaimana kalau ada orang yang sholat imamnya bukan kurang rakaatnya, tapi lebih? Ini masalah juga nih. Ada imam sholat maghrib 4 rakaat. Maghrib dia udah 3 rakaat bangun lagi. Makmum berkeyakinan imam itu sudah 3, tapi imam berkeyakinan masih 2. Maka kemudian imam bangun lagi. Kata makmum, subhanallah, imam keyakinannya masih 2. Imam tidak salah. Keyakinan imam masih 2, keyakinan makmum sudah 3. Bagaimana sikap makmum? Apakah makmum ikut berdiri atau makmum duduk saja? Ini, ya, ini perlu juga ini, ya. Apakah makmum ikut berdiri? Berarti kalau makmum berdiri, makmum yang yakin 3 jadi 4. Bagaimana sholatnya tuh? Ya kan? Kalau makmumnya nggak berdiri, berarti dia nggak ikut imam. Innama ju'ilal al-imamu liyutamma bih. Imam itu harus diikuti. Tapi apakah imam salah juga harus diikuti? Sehingga kita bangun. Ini penting juga ini. Jangan sampai nanti seandainya lah terjadi, ya. Bapak Ibu sekalian. Bagaimana sikap kita? Pertama, kalau imam ada yang lalai, di bulan Sya'ban lah, lalai, lupa imam. Maghrib dia 4 rakaat. Keyakinan dia masih 2. Bangun lagi dia. Kita yakin sudah 3. Kita, bagaimana sikap kita? Pertama sikapnya, makmum tidak ikut berdiri. Makmum membiarkan imam.
makmum mumfaraqah, makmum pisah. Ya, ngapain ikut imam yang salah? Ya kan? Imam salah 4 rakaat. Ngapain pula kita bangun lagi 4 rakaat? Mumfaraqah, pisah. Selesaikan terus tahiyat sampai salam. Jadi imam sholatnya sendiri. Ya. Imam sholatnya sendirian. Ya. Yang kedua, boleh juga dengan cara intizar, muntazarah, menunggu. Ya, jadi makmum tidak berdiri, duduk, tetap menunggu, baca tahiyat. At-tahiyyatul barakatus shalawatut thayyibatillah. Ternyata setelah makmum selesai membaca innaka hamidum majid, imam belum selesai, masih berdiri. Ini makmum ngapain nih? Makmum ngapain? Imam masih berdiri, makmum sudah selesai membaca tahiyat, innaka hamidum majid. Maka makmum membaca doa-doa yang ma'thurat. Misalnya doa yang diajarkan Nabi SAW itu menyuruh apabila kalian selesai sholat, mohonlah perlindungan kepada Allah 4 perkara. Fasta'idu bi arba'in. Allahumma inni a'udzubika min azabin nar, wa min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi selama makmum menunggu imam, selama imam belum selesai sholat, makmum terus baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Belum juga duduk, belum selesai, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar. Tunggu terus sampai selesai. Nah, pada saat imam sudah duduk tahiyat akhir, ternyata imam baru sadar bahwa dia sholatnya ternyata sudah lebih 1 rakaat. Lebih, baru sadar dia di tahiyat akhir. Kemudian imam melakukan sujud sahwi. Bagaimana dengan kita makmum? Makmum ikut sujud sahwi. Nah, itu dia, ikut, ya. Baru salamnya sama-sama. Tadi 2 cara. Mumfaraqah, pisah, atau muntadharah, menunggu, intizar, menunggu imam. Nah, ya. Kadang-kadang ada imam yang kelewatan, lupa. Nabi pun pernah lupa. Tapi lupa Nabi sebagai tuntunan untuk kita. Supaya kita tahu kalau lupa. Pernahkah Nabi sholat subuhnya ketika matahari sudah zawal, sudah naik? Pernah. Apakah itu merupakan kelemahan Nabi? Apakah itu merupakan sebuah kehinaan untuk Nabi? Tidak. Nabi pernah kesiangan ketika perang, tapi itu bukan aib. Ketika Nabi kesiangan, kita berarti sudah punya tuntunan bagaimana kalau sholat kita kesiangan. Itu penting, ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting juga termasuk adab-adab ini sangat penting kita paham, ya. Dulu bagaimana Nabi SAW itu sangat sangat memperhatikan terkait masalah orang yang di waktu maghrib masih keliaran. Ini nampaknya sepele sekarang. Sepele kali orang waktu maghrib. Maghrib itu Nabi suruh supaya makanan ditutup. Itu perlu dikaji, adab-adab di waktu maghrib. Pintu rumah tutup semua, jendela tutup semua, makanan tutup semua. Kenapa? Allah itu menurunkan penyakit di waktu maghrib. Ya. Jadi makanan itu, minuman itu nggak boleh terbuka. Kalau ada minuman yang terbuka, besok pagi kita minum bekas gelas itu, maka sudah ada racun di gelas itu. Ya, makanya kenapa Nabi suruh masuk waktu maghrib, tutup makanan, tutup minuman. Tutup semuanya, minuman tutup. Kalau minuman itu terbuka, sampai sholat isya, masih terbuka, jangan gunakan gelas itu lagi. Karena Allah menurunkan racun antara maghrib sampai isya. Itu hati-hati. Rumah juga begitu. Rumah yang paling mudah masuk, ya. Itu dia. Rumah yang waktu maghribnya terbuka pintunya. Tutup semuanya, tutup. Tidak boleh terbuka. Ya. Jendela tutup, makanan tutup. Ini penting ya untuk kita sampaikan Bapak Ibu sekalian. Nampaknya sepele, bukan menakut-nakuti. Nanti orang kalau dulu bilang orang yang berjalan di waktu maghrib bersama setan. Ya. Rupanya dalam adab
perintah menutup makanan di waktu maghrib, racun itu diturunkan Allah di waktu maghrib sampai isya. Tutup semua. Nah, itu penting ya ibu-ibu sekalian. Nanti ini khusus juga menyampaikan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan nanti jangan habis berbuka puasa makanan terbuka. Tidak ditutup minuman. Maka ada orang yang besoknya sakit. Hari pertama puasa, hari kedua, hari ketiga sakit perut. Kenapa? Racun sudah turun. Ya. Ah, itu dia. Nah, kalau buka puasa itu mau sholat tutup semua. Ya. Baik, ada pertanyaan? Udah habis waktu. Oh, Masya Allah ya. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini penting juga adab-adab di Ramadan, ya perkara. Satu pertanyaan pada tuh, silakan. Ya. 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 Baik, terima kasih Pak Datuk. Barakallah. Ini penting ya, Bapak Ibu sekalian. Masuknya sesuatu ke dalam dubur. Ya, ingat bahwa ini tidak bermaksud berniat sengaja. Tidak bermaksud sengaja, tapi hanya sekedar melaksanakan sunnah-sunnah. Sunnah, misalnya bersiwak. Siwak itu sunnah. Ya, nanti ada perbedaan pendapat siwak sesudah zawal, sesudah matahari tergelincir. Itu makruh. Tapi kalau dilakukan itu untuk sunnah sekedar, bukan dia mencari kenikmatan dalam bersiwak, ya. Atau kalau dia mencari kenikmatan dalam bersiwak supaya aroma mulutnya tidak bau, ini salah, tidak boleh. Tapi kalau dia mau ngambil sunnahnya sekedar untuk sholat bersiwak, ya tidak ada masalah. Ya. Nah, begitu juga dengan kita istinja, cebok. Ya, cebok itu memang sunnah kita memasukkan sedikit jari kita untuk mengeluarkan kotoran dari dubur kita. Karena kalau dia nggak dikorek, Bapak Ibu sekalian, sama seperti kencing, mohon maaf. Kenapa Nabi melarang kencing berdiri? Karena ketika seseorang kencing berdiri, itu kemungkinan besar tertinggal di pintu kemaluan itu air seninya ketika dia berdiri. Nanti ketika dia rukuk, bisa jadi keluar air kencingnya. Itu dia. Makanya kenapa Nabi suruh kita jongkok. Jongkok kencing. Ya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jongkok dikusuk lagi, diurut lagi. Kemudian berdehem lagi. Dehemnya bukan itu mau ngasih tahu kita ada di kamar mandi. Bukan begitu sunnahnya. Sunnah berdehem itu bukan sekedar itu Bapak Ibu, sunnah berdehem itu dengan tanafus. Supaya air kencing keluar. Jadi kalau kita kencing berdiri, maaf ya, apalagi klepnya sudah dol, klepnya sudah mulai longgar-longgar, ada masalah, faktor usia, ya kan? Itu kalau dia kencingnya berdiri, kemungkinan besar dia sholat netes air kencing. Kalau nggak percaya, habis sholat buka celana dalam, cium, netes dia. Kalau netes bagaimana? Batal, ya. Makanya kencing itu jangan berdiri. Jadi kalau dia ada unsur sengaja untuk mencari kepuasan, congkel-congkel, tapi sekedar untuk ngambil sunnahnya, congkel. Daripada nanti ketika dia sholat, keluar sesuatu antara dua jalur, kubul dan dubur, membatalkan wudhu. Jadi kalau dia tidak bersih, sedang kita ruku, keluar dia, batal sholat kita. Jadi sekedar untuk mengambil sunnahnya pada itu. Ini kadang-kadang pendapat orang memang aneh. Buang angin dia, pluk, 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 di dalam air sungai. Habis buang angin, pluk, 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 masuk pula air ke dalam duburnya. Batal nggak? Tidak. Ya, itu bukan sengaja. Ya, yang nggak boleh itu sengaja, ya, masukkan air. Sengaja, ada sakit ya dimasukkan alat ke dalam duburnya. Nah, itu batal. Ya, sengaja. Itu pada tuh ya. Nah, ya. Baik, nanti akan ada kesempatan lain boleh kita bahas tentang perkara-perkara yang batalkan puasa, ya, adab-adabnya, adab berbuka, penting, ya. Baik, demikian untuk hari ini, Bapak Ibu sekalian, semoga ya di bulan Sya'ban ini amal kita diterima Allah dan kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan bulan suci Ramadan. Mari kita memohon keberkahan majelis dengan kita membaca doa kafatul majelis. Subhanallah wa bihamdihi
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa nasta'inu billahi liqa'i fi amanillah. Al-kamalu lillahi wahdah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.